Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian salah satu ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang yang bertakwa di antaranya adalah mereka memiliki sifat qanaah. Qanaah adalah ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi musibah, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa meyakini bahwa itu adalah merupakan qada. Ya, terkait dengan keimanan kita kepada qada wal qadar. Qada adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala di mana manusia tidak bisa menghindar darinya. Maka orang-orang yang bertakwa senantiasa mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi, musibah itu bisa berupa ujian, khususnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang punya ketaatan kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam ayat yang sangat populer dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian ujian berupa rasa takut, al-khauf wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta, wal anfus, hilangnya nyawa, was samarat, dan juga berupa kurangnya bahan-bahan makanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa basyirish sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang setiap kali mereka ditimpa musibah, mereka mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan kita ini semua dan apapun yang kita miliki semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua itu bahwa kita dan apapun yang kita miliki semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan, ya, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman itu pasti dia mengalami ujian. Allah katakan am hasibatum an tadkhulul jannah. Ya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian ujian sebagaimana yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi sekali lagi bahwa musibah itu bisa menjadi ujian bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang soleh dalam rangka meningkatkan ketakwaan mereka. Ya, dalam rangka meningkatkan kualitas atau kelas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering lupa bahwa Allah juga banyak di dalam firman-firman-Nya bahwa musibah itu bukan hanya berupa ujian. Musibah juga bisa menjadi peringatan. Ya. Allah memang mengatakan wa ma asabakum min musibah illa biiznillah. Ya. Apapun musibah yang menimpa kalian itu tidaklah terjadi kecuali itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga mengatakan wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian itu tidaklah terjadi kecuali karena perbuatan tangan-tangan kalian. Ini adalah ayat yang menggambarkan bahwa musibah bisa terjadi karena tangan-tangan manusia. Atau di dalam ayat yang lain yang cukup populer juga ketika terjadi musibah, seringkali disampaikan oleh para ulama, zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan yang ada di daratan maupun di laut bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia agar mereka merasakan sebagian dari apa yang merupakan akibat dari sebagian perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka bertaubat, agar mereka kembali kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi satu ketika dalam satu hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, ya, dijelaskan
atau dikisahkan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah kita ini semua akan binasa sementara di sekitar kita, di wilayah kita ini masih ada orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan, na'am, ya, idza kasurat al-khabas. Ya, itu akan terjadi jika merajalelanya kejahatan, merajalelanya kemaksiatan itu sudah ada terjadi di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi meskipun katakanlah musibah itu terjadi akibat perbuatan tangan-tangan orang-orang yang jahat, bisa jadi kemudian itu akan menimpa orang-orang yang soleh di situ. Ya. Jadi musibah itu bisa terjadi karena kejahatan manusia, bukan sekedar persoalan teknis. Ya, kita sering mendengarkan dari BMKG ya, bahwa musibah gempa itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi, misalnya. Persoalan-persoalan yang terkait dengan teknis, ya, tektonis, vulkanis, dan sebagainya. Ya, tapi pergeseran lempeng bumi itu terjadi karena perbuatan tangan-tangan manusia. Para ahli geologi mengatakan bahwa bergesernya lempeng bumi itu adalah karena eksploitasi yang berlebihan terhadap kekayaan alam, ya, terhadap gas bumi yang terkandung di dalam perut bumi. Sehingga keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bergeser. Ya, eksploitasi yang berlebihan dari orang-orang yang rakus, orang-orang yang serakah. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan bumi serta seisinya ini adalah dalam keadaan yang seimbang. Ya, Allah katakan was-sama rafa'aha wa wada'al mizan. Allah katakan bahwa Allah ciptakan langit dan Allah tinggikan langit itu, kemudian Allah ciptakan keseimbangan. Allah tatagaw fil mizan. Dan janganlah kalian merusak keseimbangan itu. Ya. Jadi berbagai musibah itu bisa terjadi karena tangan-tangan manusia, bukan sekedar persoalan teknis. Ya, banjir misalnya yang terjadi di kota-kota, itu adalah karena perilaku yang buruk dari warganya ketika mereka membuang sampah sembarangan di saluran-saluran air. Atau karena adanya pembangunan-pembangunan, baik pembangunan gedung, pembangunan rumah, yang tidak memperdulikan kecukupan resapan air, sehingga air itu kemudian menggenang di berbagai wilayah. Longsor misalnya, atau kemudian banjir bandang, itu adalah karena penebangan hutan yang berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang yang serakah, yang tidak memperdulikan ya, keseimbangan ekosistem, tidak memperdulikan reboisasi, penghijauan kembali ya, demi harta. Mereka melakukan itu semua, sementara kemudian musibah itu menimpa masyarakat yang tidak berdosa. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gempa itu pernah juga terjadi pada masa-masa baginda Nabi, pada masa-masa para sahabat, kemudian pada masa-masa para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun yang berbeda adalah bagaimana menyikapi musibah gempa itu. Pada masa-masa kenabian, gempa pernah terjadi. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Pertama kali Nabi menepuk bumi itu, kemudian Nabi mengatakan, tenanglah wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat, kemudian beliau katakan, Allah hanya ingin kalian melakukan apa-apa yang Allah ridhoi. Maka lakukanlah apa yang Allah ridho kepada kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi gempa pada masa-masa kekhilafahan beliau, yang pertama kali beliau tanyakan kepada rakyat yang beliau pimpin adalah, maksiat apa yang kalian lakukan sehingga musibah ini menimpa kita, sehingga Allah turunkan gempa ini kepada kita, Allah turunkan peringatan ini kepada kita. Sungguh jika gempa ini terjadi sekali lagi, aku tidak akan mau untuk tinggal lagi bersama kalian. Yang beliau tanyakan pertama kali adalah, maksiat apa yang kalian lakukan? Demikian pula dengan yang terjadi ketika masa-masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau persis mengatakan apa yang dilakukan atau apa yang ditanyakan oleh kakek buyut beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita ini semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan mereka dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ay yaqulu sami'na wa ata'na.
maka seharusnya ucapan yang dilakukan atau ucapan yang keluar dari mulut orang-orang beriman itu hanya satu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Karena risalah Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, ini adalah dalam rangka apa yang disebut dengan jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Risalah Islam ini diturunkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan di tengah-tengah manusia, ya, dan menghindarkan atau mencegah, ya, dari kefasatan-kefasatan, ya, kerusakan-kerusakan.